Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi. Amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه كذلك أدعم الإيمان. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مقصود ويا ذا القرب والجود. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan kemudian lezatnya Islam, dan kita bisa menghadiri solat berjamaah, solat maghrib, dan nanti akan dilanjutkan dengan solat isya berjamaah di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah, dalam keadaan sehat dan afiat. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita renungkan dalam rangka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai bentuk ikhtiar dalam rangka membangun solidaritas muslim sedunia. Ma'asyiral muslimin, marilah kita awali kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solidaritas adalah sebuah keniscayaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sangat dibutuhkan oleh seseorang maupun kelompok di dalam masyarakat maupun komunitas di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk sosial, dia tidak dapat dipisahkan dari manusia yang lain. Dia tidak bisa terlepas dari kelompok manusia yang lain. Dia butuh interaksi, dia butuh komunikasi, dia butuh koordinasi dan konsolidasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Manusia adalah makhluk sosial. Ma'asyiral muslimin, solidaritas itu adalah satu hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada kesamaan cara pandang, pada kesamaan nasib, pada kesamaan
moralitas, kepercayaan yang dianut, yang kemudian diperkuat oleh pengalaman emosional bersama-sama di dalam kehidupannya. Ikatan ini lebih kuat, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan-hubungan yang terjadi antara yang sifatnya kontrak, yang dibuat atas persetujuan yang sifatnya rasional, karena hubungan-hubungan itu memiliki paling tidak derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dari kesepakatan-kesepakatan yang dia miliki. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Seorang filsuf dunia dari Perancis yang bernama Émile Durkheim kemudian memberikan semacam batasan terkait dengan solidaritas ini. Dia kemudian membuat takrif, definisi bahwa solidaritas itu adalah perasaan yang ada di dalam diri seseorang dan kelompoknya, yang mereka itu saling percaya antara para anggota yang ada dalam suatu kelompok, dalam satu komunitas, dalam sebuah wadah berbangsa dan bernegara. Jadi mereka saling percaya di dalam satu kelompok itu. Kalau orang saling percaya, ma'asyiral muslimin, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, kalau mereka sudah memiliki kepercayaan, maka mereka akan menjadi satu. Terjadilah kemudian persahabatan yang kemudian terjalin begitu indah, saling menghormati di antara keduanya, saling menghargai di antara mereka. Kemudian mereka menjadi terdorong untuk kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di antara mereka dan memperlihatkan kepentingan-kepentingan yang sama di dalam kehidupannya. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, solidaritas ini sangat penting untuk kemudian kita rawat, untuk kemudian kita tanamkan di dalam diri kita, khususnya antara sesama muslim yang ada di belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya secara etimologis, kalau kita melihat dari perspektif akar katanya, solidaritas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memiliki arti kekompakan. Solidaritas memiliki arti kesetiakawanan. Nah, kekompakan dan kesetiakawanan ini, ma'asyiral muslimin, di dalam Islam itu disebut sebagai takaful atau tadhamun, saling membackup, saling kompak, setia, saling membantu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tinjau lebih dalam lagi, solidaritas itu merupakan bagian dari nilai-nilai, value-value di dalam Islam yang sifatnya humanistik, transendental. Kalau di dalam Islam kita mengenal namanya hablum minallah, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara transendental. Tetapi solidaritas sosial, solidaritas ini lebih pada
hubungan-hubungan humanistik antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi hablum minallah diimbangi dengan hablum minan nas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka mewujudkan solidaritas sosial dunia Islam ini, dalam rangka mewujudkan solidaritas muslim sedunia ini, perlu kemudian kita memupuk hablum minallah dan hablum minan nas untuk mewujudkan kesalian individu, kesalian sosial di tengah-tengah masyarakat, yang nanti pada gilirannya dalam konteks yang lebih luas akan mencapai yang namanya solidaritas muslim di dalam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai value-value Islam yang terpancar di dalam solidaritas ini merupakan sesuatu yang amat penting dari sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia di dalam dirinya. Dalam arti ketika prinsip-prinsip kemanusiaan sudah tidak lagi melekat di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam perilakunya, maka urgensi kita sebagai manusia patut dipertanyakan. Karena sifat-sifat seperti ini mestinya inherent di dalam diri kita, mestinya sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita rawat yang namanya solidaritas ini untuk kita kemudian kembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan wahdatul ummah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, kadzalika ad'aful iman." Rasulullah bersabda, barang siapa marra'a minkum, barang siapa di antara kamu sekalian munkaran, menjumpai kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kalian, falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran yang ada di hadapanmu itu biyadi, dengan tangan. Artinya apa? Dengan kekuasaan. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam diri kita ada nilai-nilai. Di alam bawah sadar kita ini ada value-value, ada solidaritas, ada perasaan terusik. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, tanpa disuruh, tanpa harus dikomando, mestinya kita melakukan yang namanya taghyir, merubah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada di hadapan kita ini dengan menggunakan kekuasaan, kemampuan, otoritas yang kita miliki. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya otoritas, maka kita harus mampu merubah kemungkaran itu tanpa komando. Karena ini adalah panggilan hati, panggilan jiwa, sebagai bentuk solidaritas kita. Karena apa? Kemungkaran terjadi di tengah masyarakat kita. Ketika kemungkaran itu kita biarkan, maka akan ada saudara-saudara kita sesama muslim yang akan terzalimi. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kalau kita tidak punya otoritas,
Fa illam yastati', kalau kita tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan yang kita miliki, fa bilisanihi, maka ekspresikan kepedulian itu, maka lakukan upaya untuk taghyir, merubah kemungkaran itu dengan lisan kita, dengan narasi. Kalau bahasa sekarang di era digital ini, dengan kemudian membuat pesan-pesan, baik itu pesan tulisan, pesan voice suara, maupun pesan gambar, yang kemudian kita sampaikan kepada pengambil keputusan, kepada yang punya otoritas untuk kemudian turut terpanggil untuk melakukan perubahan-perubahan taghyir terhadap kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dengan menggunakan narasi. Narasi tidak harus dengan menggunakan lisan, dengan mulut. Tangan kita sudah bisa bernarasi dengan menggunakan media sosial. Fa'idam yastati, manakala kita tidak mampu menggunakan narasi, maka rubahlah dengan menggunakan apa? Penolakan, ketidaksukaan, campaign terkait dengan kemungkaran itu. Kita menggunakan ketidaksetujuan, kita melakukan menolak kemungkaran itu dengan menggunakan tolakan-tolakan yang ada di dalam hati kita, bahwa kita tidak suka. Inilah yang kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai kadzalika adhaful iman. Inilah selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini dalil yang pertama yang kemudian kita jadikan sebagai landasan untuk kemudian membangun, menegakkan, meneguhkan solidaritas pada tingkatan yang lebih tinggi, nanti akan bermuara pada solidaritas dunia Islam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai landasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, dalam hal-hal yang positif, wattaqwa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita lebih mengutamakan, mengedepankan melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian pesannya adalah berbuat kebaikan dan kemudian menyeru kepada ketakwaan. Kalau hadis yang tadi adalah kita disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita ditekankan untuk melakukan nahi mungkar. Di ayat ini kita diminta, kita ditekankan, kita diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan kemudian pelanggaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dua dalil ini terdapat anjuran bagi umat Islam, kaum muslimin, berupa seruan, peringatan-peringatan seputar amar ma'ruf nahi mungkar
yang kemudian sangat dibutuhkan implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan terhadap problem-problem, persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan ini memang harus benar-benar merasuk di dalam seluruh sendi kehidupan kita, baik kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan beragama. Harus kita lakukan proses-proses yang namanya internalisasi di dalam lembaga-lembaga yang ada di masyarakat kita, sehingga kemudian secara otomatis di dalam diri kita pesan-pesan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi pesan penting yang harus kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sesungguhnya tidak hanya mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan agama saja, tetapi kemudian juga menuntun kehidupan kaum muslimin di dalam berbagai macam aspek kehidupan yang mereka miliki. Dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, budaya, hankam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua aspek ini salah satunya adalah bagaimana kemudian anjuran menjaga solidaritas, persaudaraan antar sesama manusia, solidaritas antar sesama kaum muslimin, solidaritas antar sesama anak bangsa. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga persaudaraan baik sesama muslim maupun dengan ghair muslim, dengan orang-orang yang non muslim. Karena Islam sangat menekankan persatuan, kesatuan, kerjasama, menghindari perpecahan, menghindari perseteruan dan permusuhan di antara manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam dikenal ada 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan berdasarkan prinsip-prinsip akidah, berdasarkan prinsip-prinsip agama. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan, berdasarkan prinsip-prinsip kenegaraan. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan sebagai manusia, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah ketikanya harus kita pupuk dengan baik dalam rangka mewujudkan yang namanya solidaritas sosial, solidaritas kaum muslimin, dan solidaritas kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah, adalah bersaudara. Fa aslihu, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara
kedua saudaramu ketika dia terjadi konflik, ketika memiliki problem, ketika memiliki masalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Ini pesan pentingnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana terjadi ketimpangan di bidang ekonomi. Banyak sekali masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak sekali ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya kemampuan untuk merasakan bagaimana penderitaan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Bagaimana kemudian ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu pada level internasional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami penzaliman. Saudara kita di Rohingya, saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana sikap kita? Kalau kita membahas tentang bagaimana kita kemudian mewujudkan, membangun solidaritas di antara sesama muslim, sehingga terbangun yang namanya solidaritas muslim sedunia, inilah saatnya untuk mewujudkan bagaimana rasa senasib, bagaimana perasaan ketika saudara-saudara kita mengalami penjajahan, bagaimana saudara-saudara kita mengalami yang namanya genosida. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puluhan ribu saudara-saudara kita dibantai. Apa yang harus kita lakukan? Inilah saat yang tepat. Kita saksikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kita di Timur Tengah, saudara-saudara kita di Eropa, saudara-saudara kita di Asia, semuanya kemudian tergerak bersama-sama untuk melakukan yang namanya solidaritas sosial, solidaritas berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan, prinsip-prinsip kemanusiaan, untuk bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup menjadi manusia saja kita mestinya merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa menyaksikan kalau beberapa waktu yang lalu, sebelum terjadi tragedi Taufan Al-Aqsa, kita menyaksikan bahwa saudara-saudara kita Palestina itu menjadi bulan-bulanan didzalim oleh Israel, menjadi sasaran yang kemudian empuk bagi mereka untuk kemudian dihajar habis-habisan tanpa ada yang membela. Tapi coba saksikan hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia, bahkan tidak hanya kaum muslimin, umat yang lain, umat yang beragama lain juga merasakan hal yang sama. Sehingga kemudian yang terjadi di Jakarta, diselenggarakan yang namanya Aliansi Solidaritas Palestina, yang datang tidak hanya kiai, tidak hanya habaib, tidak hanya ulama, tidak hanya kaum muslimin, para pendeta, pastor, bedanda, semuanya datang. Kenapa? Mereka merasa bahwa yang terjadi di Palestina itu adalah bentuk-bentuk penistaan terhadap kemanusiaan. Dan hari ini kita bisa saksikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika umat Islam bersatu, maka tidak ada yang akan bisa mengalahkan.
Kalau dulu Israel dianggap sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di Timur Tengah, hari ini bisa kita saksikan ternyata Israel tidak ada apa-apanya. Dengan tank Merkava yang dianggap canggih itu, ternyata hanya bisa dikalahkan oleh rudal-rudal yang harganya sangat murah. Kenapa? Solidaritas kaum muslimin, doa-doa kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, kemudian menghantarkan saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan senjata apa adanya yang diproduksi sendiri dengan biaya sangat murah, bisa mengalahkan Iron Dome yang sekali misi itu diluncurkan harganya sekitar 5-10 miliar, tapi bisa dikalahkan dengan rudal-rudal yang dibikin terbuat dari paralon yang harganya sekitar 3-4 jutaan, bisa mengalahkan miliaran. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin di seluruh dunia kemudian tergerak untuk melakukan solidaritas di antara mereka, minimal dengan doa yang mereka panjatkan, maka ini sudah cukup untuk memberikan bantuan yang luar biasa kepada mereka. Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Hizbul Muqawamah Al-Islamiyah, kami tidak menginginkan Anda datang ke Palestina untuk ikut perang, tidak. Tapi doakan kami menjaga tanah yang diwakafkan bagi umat Islam di seluruh dunia ini dari kesadisan dan kebiadaban Israel la'natullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini dibuktikan ternyata lebih dari 100 hari pertempuran yang dilakukan oleh Hamas beserta pasukan-pasukan yang ada di Palestina itu. Sekarang kita bisa saksikan ternyata Israel kalah, tidak berdaya dan bangkrut. Bahkan negara yang memasok dananya Amerika juga bangkrut hari ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya bagi kita kaum muslimin yang ada di seluruh dunia untuk kemudian melakukan bagaimana kita melakukan solidaritas, bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita membantu baik berupa obat-obatan, dana, keberpihakan. Dan satu hal yang tidak pernah terbayangkan, bahwa peperangan hari ini yang terjadi itu adalah perang di dunia maya. Khusus hal ini juru bicara Hizbul Muqawamah Al-Islamiyah mengapresiasi saudara-saudara kita dari Indonesia di dalam jihad julid fi sabilillah. Bagaimana caranya berjihad fi sabilillah tanpa kita datang ke Palestina, ke Gaza? Anak-anak muda kita ini berperang untuk kemudian meruntuhkan moral serdadu-serdadu Zionis, untuk meruntuhkan moral serdadu-serdadu Zionis. Bagaimana caranya? Lewat media sosial, lewat internet, lewat akun-akun yang dimiliki oleh serdadu-serdadu Israel, dan kemudian diboom dengan narasi-narasi yang kemudian melemahkan mereka, sehingga kemudian mereka ketika berperang dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka kemudian patah semangat, sehingga kemudian Indonesia mendapatkan apresiasi dari juru bicara Hizbul Muqawamah Al-Islamiyah sebagai jihad al-aqlal, jihad yang menggunakan narasi,
dan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka meruntuhkan semangat moral serdadu-serdadu Zionis, sehingga kemudian mereka tidak mampu menghadapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah solidaritas dunia Islam pada saat mensikapi yang namanya peperangan yang terjadi antara IDF, antara Israel dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan manusia ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari laki-laki dan perempuan ini kemudian dikembangbiakkan menjadi suku-suku, menjadi berbangsa-bangsa. Kemudian muncul etnis-etnis yang kemudian ada di seluruh dunia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa tujuannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini? Lita'arafu, agar kita kemudian saling mengenal di antara mereka. Saudara-saudara kita ada yang berkulit putih, ada yang kemudian berkulit coklat, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit agak berambut pirang, ada yang berambut hitam, ada yang keriting dan lain sebagainya. Lita'arafu, agar kita kemudian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisi Allah ini adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak juga hadis-hadis yang kemudian menekankan kepada kita bagaimana mewujudkan solidaritas, bagaimana mewujudkan persaudaraan. Di antaranya ada satu hadis yang sangat penting untuk kemudian kita pahami dan kita dalami dalam rangka untuk menguatkan solidaritas ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anil Barra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghafara lahuma qabla an yatafarraqa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini, ketika ada dua orang muslim yaltaqiyani, kemudian mereka bertemu, fayatasafaha, kemudian pertemuan ini diikuti dengan berjabat tangan di antara dua muslim ini, illa ghafara lahuma, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa keduanya, qabla an yatafarraqa, sebelum dua orang ini kemudian berpisah. Ini luar biasa. Dua orang saja bertemu, bersalaman, apalagi saling mendoakan, sebelum dia berpisah Allah mengampuni dosa di antara keduanya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan solidaritas kita kepada saudara-saudara muslim kita, sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.